Oke, selamat siang semuanya. Di video ini kita akan ngebahas satu hal yang lagi hangat-hangatnya di masyarakat, di media. Di tugas besar 2 ini kita juga pengen ngucapin selamat siang juga ke Pak Saifuddin sebagai dosen kita. Sini di kelompok ini ada saya Roni Arianto sebagai moderator, ada teman saya Jessica Amalia, Rehan Ramadana, dan Iqbal El Fikri. Selamat siang semuanya. Selamat Siang, siang. Apa kabar kalian semua di masa pandemi ini? Pada ngapain aja nih? Alhamdulillah baik. alhamdulillah baik. Pada ngapain aja Baik di juga masa kok. pandemi ini? Selama pandemi kalau saya mungkin hanya melakukan kegiatan-kegiatan biasa saja di rumah dan update-update berita mengenai virus pandemi saat ini, itu aja sih. Kalau ini Rehan, Ya kalau gue sih iya lebih bisa deket aja sih dari kemarin nih sama keluarga bisa ngumpul-ngumpul kan. Soalnya gue lagi nggak terlalu sibuk kuliah, paling cuma kalau tugas-tugas doang. Itu juga keluarga gue juga yang tadinya lagi sibuk kerja bisa di rumah semua. kalau Iqbal balik. Lebih ke membantu kedua orang tua sih, soalnya pas pandemi belum ada, sibuk dengan kuliah, jadi ya nggak sempat bantu kedua orang tua. Sibuk Gitu. dengan duniawi ya. Iya, betul. Oke, di video ini kita akan ngebahas satu artikel sebenarnya dari Okezone, yaitu tentang Bupati Klaten yang kemarin bagi-bagi sembako, tapi sembakonya itu ada muka-muka dia. Menurut kalian tuh gimana? Apakah itu suatu bisa dibilang kampanye atau menurut kalian emang cuma pengen ngebantu aja gitu? Mungkin dari Jessie atau ini? Ya kalau menurut saya sendiri mungkin itu bisa dibilang sebagai colong start untuk melakukan kampanye ya, karena kan tadinya di tahun 2020 itu akan diadakan yang namanya pemilihan kepala daerah, ya kan. Namun menurut saya hal yang dilakukan saat ini kampanye dengan menempelkan stiker-stiker wajah para calon kepala daerah di bantuan-bantuan yang ada itu menurut saya tidak tepat. Sebagai kepala daerah seharusnya bisa mengayomi masyarakat yang sedang mengalami kisruh, sedang mengalami bahasanya ya, sedang mengalami ketakutan dengan adanya pandemi pada saat ini. Itu sih menurut saya. Ada pendapat lain? Mungkin dari Rehan atau Iqbal? Ya, menurut saya itu adalah sebuah kesempatan ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi kayak melakukan hal yang tidak baik gitu. Jadi bupati tersebut melakukan tindakan yang sangat tidak patut dicontoh karena membagi-bagikan sembako yang isinya itu ditempeli oleh poster beliau. Itu sangat tidak baik menurut saya. Sebetulnya kayak ini sih ya, apa sih namanya? Cari image yang baik ke masyarakat karena kan pilkada Bangun citra positif mungkin bangun citra ya. positif ke masyarakat karena mungkin memanfaatkan kesulitan masyarakat dengan membagikan sembako, apalagi di memangsang wajah mereka di sembako tersebut. Mungkin Rehan ada pendapat juga? Iya kalau menurut gue itu kan dia sebetulnya niatnya udah bagus kan, kayak dia mau bagi-bagi sembako buat orang-orang yang butuh, itu bagus banget tuh. Cuma niat baiknya dia itu malah jadi belok gitu. Jadi malah jadi malah jadi hal yang nggak pantas dilakuin sama dia gitu, dengan dia menempel stiker. Tapi kalau menurut gua selama tujuannya baik ya, selama dia pengen emang tujuannya membagikan
sembako ke masyarakat dengan tujuan baik sih menurut gue nggak masalah sih. Tapi itu cara Iya. dia yang sebenarnya masang nama wajah dia itu sih yang menurut gue salah. Apalagi kan takutnya jatuhnya dia kayak mengklaim suatu barang yang sebenarnya itu bukan barang dia, gitu, bukan dari dianya gitu. Karena kan katanya kabarnya itu emang dari pemerintah daerahnya langsung, tapi kan akhirnya ditempel wajah dia yang seolah-olah sembako itu dari dianya langsung gitu kan. Nah, kalau dan menurut saya sih itu expose-nya terlalu berlebihan sih. Jadi stiker dia di bantuannya di mana-mana kan, stikernya di hampir di semua bantuan yang dia kasih ke warga itu kan ada stiker dia semua. Itu kalau menurut saya sih terlalu berlebihan gitu expose-nya dia, nggak bagus aja gitu. Hampir semua di wilayah Klaten katanya. Ada billboard ada muka dia, sembako ada muka dia, itu juga muka dia. Katanya jadi sekarang bukannya image positif, tidak image negatif ke dianya karena jatuhnya terlalu pamer atau segala macam gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu nggak masalah. Soalnya setelah ini ada berita juga di camat pokoknya gue baca di Papua apa tadi itu di berita gitu tentang camat yang juga sama bagi sembako, tapi dia ngasih kayak pesan-pesan gitu di sembako itu dengan suruh pilih dia di nanti pilkada nanti. Menurut kalian itu gimana? Dengan menyertakan kalimat untuk meminta untuk memilih dia dengan jor-joran yang sebenarnya kan kalau misalnya dilihat-lihat seharusnya itu udah harus ada tindakan dari Bawaslu atau segala macam ya kan? Ya, betul. Nah, menurut kalian apakah emang harus ditindak tegas atau gimana? Ya, kalau menurut saya sih itu harus ditindak tegas karena belum waktunya untuk berkampanye ya. Karena kalau jika dia ingin membantu atau menolong seorang, tidak harus melatar belakangi dengan iming-iming kata-kata tersebut, kata-kata yang harus memilih dia lagi. Seperti itu sih saya. Iya sih. Apalagi dia memanfaatkan masyarakat kecil yang sebenarnya mungkin tidak begitu berpikir rasional apakah dia harus memilih dia atau enggak, karena kan mungkin dengan memanfaatkan rakyat kecil gitu memudah dengan memberikan sembako dia kayak suap gitu nggak sih ke masyarakat untuk memilih dia. Iya, kan itu juga disebutkan dalam peraturan PKPU nomor 1 tahun 2020 tentang pencalonan pilkada yang menyatakan bahwa pertahanan tak boleh menggunakan wewenang yang ada untuk keuntungan pribadi. Kan kalau kita lihat berarti kan dia memanfaatkan bantuan yang ada untuk kepentingan pribadi dia kan, untuk agar nanti di pemilihan ke depan dia bisa terpilih kembali oleh masyarakat. Itu kan itu sudah menyeleweng sekali dari peraturan yang ada, menurut saya sih seperti itu. Nah iya, baik kan kalau yang mungkin yang bupati masih bisa dibilang belum kampanye lah, karena kan dia nggak ngeluarin kata-kata atau pilih dia atau segala macam. Jadi kan kalau yang camat ini di artikel berita tersebut dia bilang katanya si camatnya langsung sebenarnya anak buahnya lah bisa dibilang suruh pilih dia kayak suruh dua periode gitu. Berarti kan ini petahana yang memanfaatkan ini kan kewenangan pemerintah untuk menaikkan intinya dia gitu, reputasinya dia. Membangun reputasi dia pastinya. Mungkin ada pendapat lain itu mungkin kayak Rehan gimana? Iya, kalau menurut saya sih sebetulnya boleh-boleh aja. Kan banyak juga kan kayak saya lihat di berita-berita gitu kan banyak juga ada yang bupati-bupati kepala-kepala daerah itu kan dia ngasih bantuan tapi pure ngasih bantuan gitu loh, nggak semata-mata karena nyari fame, nyari untuk biar naik nama baiknya gitu. Kan ada banyak yang kalau menurut saya sih sebetulnya nggak apa-apa ngasih sembako dan yang lain-lain dan bantuan-bantuan lainnya gitu. Cuma jangan terlalu diekspos dan jangan terlalu
dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi sendiri sih gitu. Harusnya pure untuk membantu yang lain gitu. Karena kan titelnya dia kan wakil rakyat kan. Itu harusnya bisa mewakili rakyat gitu. Ya emang sebenarnya emang nggak masalah sih, asalkan kalau misalkan emang bener dari pemerintah daerah, ya udah apa namanya, jangan sampai ditambel-tambel wakil muka dia gitu. Kalau misalkan emang bener dari dia baru mungkin nggak masalah kan ada muka dia atau segala macam, karena itu kan dana dari dia. Tapi kan yang kejadian di lapangan rata-rata itu dari ini kan dana pemerintah, tapi dimanfaatkan untuk reputasi dia dengan menempelkan stiker-stiker dia gitu. Iya. Mungkin ada lagi yang mau dibicarakan? Tapi jika hal itu dilakukan oleh kepala daerah yang kan pilkada itu tidak semua itu mengadakan kan, tidak semua daerah mengadakan. Bagaimana jika kepala daerah yang tidak mengadakan itu juga melakukan hal tersebut, hal yang sama? Betul sih. Menurut kalian bagaimana? Apakah itu juga penyelewengan atau bisa disebut kampanye? Mungkin buat pemerintah yang ini, buat pemerintahan yang nggak ada pilkadanya. Iya, kepala daerah yang tidak daerah yang tidak mengadakan pilkada, tapi dia juga melakukan hal yang sama dengan menempelkan stiker-stiker dirinya di bantuan-bantuan yang ada, itu bagaimana menurut kalian? Kayaknya rata-rata daerah yang ngasih sembako itu daerah yang mau pilkada deh, ya nggak sih? Kayaknya jarang. Iya, deh betul. Ya kan, kayaknya jarang deh yang daerah yang mungkin gak ada pilkadanya ngasih sembako gitu, karena mereka nggak butuh nama sih. Tapi kalau misalkan emang ada, semoga aja emang ada ya daerah-daerah yang itu, ya sangat inilah berterima kasih lah kalau kita sebagai mungkin masyarakat begitu sangat berterima kasih, karena dia masih memikirkan rakyatnya. Dia memikirkan rakyatnya ketika dia tidak membutuhkan doang, tapi ketika dia melihat rakyatnya sedang butuh, dia membagi. Itu menurut gua sangat baik sih gitu. Menurut gua makanya sangat dibutuhkan sih pemimpin-pemimpin yang kayak gitu, yang tidak mencari muka ketika sedang membutuhkan rakyat gitu loh. Kalau misalkan lagi hal kayak gini kan mungkin lagi nggak ada pilkada, kalau misalkan ada yang mungkin bagi-bagi sembako atau bagi bantuan, mungkin menurut gue itu salah satu pemimpin yang baik sih gitu. Dia tahu rakyatnya sedang kesana atau segala macam. Menurut kalian gimana? Mungkin menurut Raihan atau Bang? Ya baik sih menurut saya, karena kalau orang yang akan niatnya benar-benar membantu itu tidak akan seperti tadi yang akan menempelkan stiker di sembakonya, tidak mungkin seperti itu. Itu pasti lebih ke nothing tulus saja. Jadi semua ya udah saya bagikan kepada rakyat yang membutuhkan gitu sih. Kalau menurut lo kayak yang tadi gue sebutkan kepala daerah itu yang tidak ikut kayak pilkada itu, kira-kira misalkan dia melakukan hal yang sama gitu dengan menempelkan stiker wajahnya di bantuan-bantuan yang ada, itu kira-kira menurut lo etis atau tidak? Sama sih sebetulnya, kalau buat meskipun itu daerah yang ngadain pilkada atau enggak, kalau menurut gue ngasih bantuan tapi dia dengan menempelkan stikernya dia di bantuannya itu menurut gue masih nggak etis sih. Soalnya dia memanfaatkan kepentingan pribadi dia untuk menaikkan namanya gitu. Bagus sih sebetulnya ya, tadi yang kayak gue bilang gitu kan, niatnya bagus, bagi-bagi, tapi seharusnya jangan dicampur dengan kepentingan pribadi gitu loh kan, nggak boleh kan. Iya sih, lebih baik kayak gitu. Jadi apalagi dari nanya apa lo? Jadi menurut kalian ini sudah termasuk budaya bukan sih, budaya yang sering banget terjadi? Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih ini udah sering banget kan, hampir di tiap kampanye, di tiap pilkada, di tiap pilpres atau di tiap pilek itu pasti ada aja yang kayak paslonnya itu kampanyenya abis-abisan, ngasih bantuan kemana-mana, terus bantuannya ini dia tempelin di namanya dia gitu, dengan namanya dia gitu. Itu dulu tahun 2018
Itu pernah kejadian soalnya, kayak bentar, gua ini lupa. Itu tuh pas tahun 2018 ada yang calon dari Perindo. Yang calon dari Perindo itu dia dinyatakan bersalah soalnya dia ngelanggar tindak pidana pemilu. Dia ngasih bantuan tapi dengan kampanye terselubung juga gitu, dengan pesan-pesan yang kayak tadi gitu, dia pilih saya gitu. Ya, kalau menurut saya sih kan budaya itu sendiri itu kan berasal dari alam pikir manusia gitu kan. Itu merupakan suatu struktur sosial gitu. Dan itu biasanya dilakukan secara berulang-ulang. Dan kejadian hal seperti ini kan tidak hanya terjadi sekali. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya juga pernah ada kejadian-kejadian serupa yang terjadi, tapi mungkin dalam kondisi yang berbeda. Kalau sekarang mungkin kan pandemi, kalau sebelumnya hanya sembako biasa, sebatas sembako untuk masyarakat yang kurang mampu. Itu banyak sekali dilakukan oleh kepala-kepala daerah. Jadi menurut saya ini adalah sudah menjadi suatu kebudayaan gitu, kebudayaan politik. Jadi dan mungkin ini kalau ini sih menurut saya karena ini dilakukannya pada saat pandemi seperti ini tidak tepat gitu, dan itu hal yang kurang baik gitu. Kalau menurut gua sih ini udah budaya berturut-turut ya, karena mungkin dari kapan tahu juga pasti udah ada kayak gini-gini. Cuman bedanya sekarang menurut gua mungkin masyarakat udah makin pintar sih, karena udah melihat mana yang benar-benar bantuan yang dari hati, itu mungkin bantuan hanya untuk cari ini doang, cari apa sih namanya, cari image doang, atau bantuan buat suruh pilih dia doang. Jadi menurut gue makin sini mungkin bedanya masyarakat doang sih. Mungkin dulu kan masyarakat polos kali ya, dikasih bantuan ini akhirnya banyak yang milih dia. Tapi sekarang menurut gue makin banyak yang berpikir kritis dengan masalah kayak gini. Jadi semoga nanti kedepannya budaya ini makin lama makin hilang sih, supaya nggak ada lagi itu gitu. Nah kan tadi masalah budaya, kalau menurut kalian untuk medianya, apakah masalah kayak gini tuh masih terus apakah masalah gini tuh harus di blow up gak sih? Apakah harus di blow up ke media atau gimana? Menurut kalian gimana? Karena ini kan kejadian ini kan terjadi ya tadi sudah disebutkan saat pandemi kan, dan hal ini di blow up oleh media. Mungkin seharusnya ya tidak ada problem untuk di blow up oleh media, tapi dengan catatan ya memang bukan untuk kayak menggiring opini masyarakat gitu. Maksudnya jadi mengiyakan bahwa hal seperti ini tuh tepat dilakukan di saat kondisi pandemi saat ini gitu. Mungkin memang jadi media tidak boleh serta-merta misalkan yang melakukan adalah partai politik yang memang pemilik media tersebut gitu misalkan. Nah, itu mungkin tidak bisa dipermanis isi beritanya, tapi harus disesuaikan dengan fakta yang ada. Menurut saya seperti itu. Jadi ya boleh di blow up, tapi dengan catatan tidak menimbulkan kepanikan atau memecah belah masyarakat, apalagi dalam kondisi yang seperti sekarang ini sih. Menurut saya seperti itu. Ada yang lain? Ya, menurut saya juga seharusnya berita-beritanya harus lebih diekspos ya. Tidak, masalahnya berita-berita seperti ini dieksposnya oleh media online, tidak seperti media televisi, jarang sekali mengeksposnya. Mungkin karena kebanyakan yang punya televisi itu adalah partai politik, ketua dari salah satu partai politik itu sendiri sih, itu menurut saya. Ya kalau Rehan? Ya kalau menurut gue sih sama ya, kayak mereka tuh terlalu nge-expose berita-berita yang kayak misalkan kayak dulu kan MNC itu sering, MNC, RCTI dan yang global itu kan sering banget ngangkat-ngangkat berita yang ngunggulin Perindo atau mungkin ngunggulin Hari Tanunya. Nah itu sering banget kan nge-expose itu.
Padahal seharusnya ada fakta lain yang belum keangkat kan sama berita-berita gitu. Itu harusnya mereka lebih fokus ke berita-berita yang mungkin bisa nguntungin masyarakat, dengan masyarakat tahu itu akhirnya mungkin bisa jadi bertambah wawasannya. Tapi mereka terus-terusan aja agenda politiknya jalan terus kan dengan berita-berita yang mereka siarkan gitu. Jadi kesimpulannya berarti semoga tidak ada lagi budaya-budaya buruk seperti berita-berita yang sekarang ini terjadi ya. Kayak bagi-bagi sembako dengan hanya untuk membuat image baik untuk memimpin daerahnya, atau semoga media juga makin terbuka dengan hal-hal kayak gini. Iya. Ya kan? Ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah gabung di video ini ya, Rehan, Iqbal, terus ada Jessica. Terima kasih juga ke Pak Budi, Pak Saifuddin. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk mungkin kalian semua yang menonton video ini di YouTube maupun di teman-teman kita juga ya di broadcasting. Semoga video ini bermanfaat untuk pembahasan kali ini. So, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.